dan dipercaya kembali untuk menjadi moderator kepada Ngobar Cati untuk menguji gagasan-gagasan para calon bupati yang akan memimpin kita, yang mana generasi muda harus bisa menentukan pilihan yang terbaik. Ya, keberpihakan itu adalah sikap, namun yang paling penting adalah kewarasan berpikir mahasiswa, jangan sampai digadaikan. Baik, kita akan langsung saya panggilkan Dr. Haji Eman Suherman MM. Dr. Haji Eman Suherman, silakan di. Oke, baik Kang, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Brian Kang. Dan mohon izin saya memanggilnya Kang Eman. Ya biar lebih nyaman. Ya, lebih santai gitu. Nah, saya akan menjelaskan aturan main dulu. Jadi kita akan ngobrol secara interaktif ya. 8 sampai 10 menit. Kemudian izin saya nyala dulu nih. Kalau boleh, ya kan? Saya jam 5 sore itu ditunggu di Jakarta. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak lebih. Seharusnya jam 2 saya berangkat dari tadi. Oke. Jam setengah 3 lah ya. Mohon izin ini. Siapa? Aman. Oke, baik. Mungkin setelah itu baru nanti audiens. Oke, siap. Mau mempertanyakan tentang gagasan. Nah, saya tidak akan langsung ke gagasan kan. Saya ingin mengulik tentang Kang Eman sendiri. Mungkin pertanyaan pertama nih, yang sempat viral juga sempat ramai di medsos tentang panggilan Akang Mama Eman. Ini sejak kapan dan gimana sih ceritanya itu, Kang? Jadi ketawa saya kalau ditanya masalah panggilan mama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Waring 3, sahabat saya, Pak Jingkos, Bapak dan Ibu Dekan Universitas Majalengka, kemudian rekan-rekan sahabat-sahabat saya para dosen, unsur BEM, ya. Hadir Pak Presma dan jajaran, terima kasih luar biasa. Kemudian sahabat-sahabatku para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini, dan juga teman-teman dari relawan kampanye yang hadir juga. Izinkan saya memang Pak, akhir-akhir ini begitu banyak memanggil mama. Padahal saya bukan berasal dari seorang kiai, bukan anak kiai, tapi ceritanya lucu. Ya, lucunya begini. Dulu pada tahun 83 ya. Kebetulan saya kan asli Talaga dan sekolah di SMA Talaga, Pak. Ya. Kemudian pada saat itu sekolah membuat musola yang kapasitasnya luar biasa, ya bisa disebut masjid lah, karena bisa dipakai untuk sholat Jumat. Dan kebetulan Pak Guru Agama Pak Almarhum Haji Nono pada saat itu agar Jumat pertama, ya karena musola sudah selesai, kemudian teman-teman ya anak-anak agar bisa sholat di masjid itu kan hari Jumat. Paginya kan saya olahraga dengan teman-teman, dan kemudian karena jauh lari kesiangan, akhirnya saya nggak sholat Jumat di sana. Dan kemudian karena pada saat itu mungkin ya kalau Wangkos mungkin apal lah, Pak Haji ini apal yang namanya guru di SMA Talaga yang namanya Pak Almarhum Pak Haji Ganda. Ya, Pak Haji Ganda ini gini deh, ya yang sangat familiar, dekat dengan anak-anak karena kemahasiswaan, tapi selalu ya kalau ada anak yang melanggar tak segan-segan dipanggilnya dia. Dipanggil tuh sini, mau yang Selawe, mau yang 25 atau yang 50 gitu, ya atau yang 75 dikepret Pak. Gitu. Tapi walaupun kita dikepret ya, tapi nggak sakit, senang juga gitu. Nah, pada saat kita tidak melaksanakan sholat Jumat jenazah, akhirnya saya dihukum 23 orang. Jam 12 siang, jam 2 siang disuruh di alun-alun untuk melaksanakan ya sepertinya sholat Jumat. Dan pada saat itu cek bahasa Sunda patilih tubuh saham bagian imam, saham bagian khutbah. Akhirnya saya kayak diberikan mandat untuk menjadi khutbah
Saat itulah kemudian ya, selesai itu semua menyematkan kepada saya nama mama. Ya. Dan sampai saat ini karena kebetulan teman-teman angkatan 87 banyak yang berhasil, ya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi camat, kemudian mereka masih terus memanggil saya sampai sekarang mama. Itu sebenarnya ya, jadi silsilah bahkan apa saya bagi mama. Ya, Itu menarik sekali Kang. Jadi memang insiden Kang ya. Ya, ada situasi. Nah, saya sempat membaca tentang profiling Kang Eman bahwa ini menarik juga. Akang sempat aktif dalam berorganisasi. Nah, mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi anak muda bagaimana perjalanan Akang di organisasi Kang. ya, pengalaman yang sangat berharga justru. Saya dulu tidak aktif ketika SMA, tapi ketika saya kuliah di Yogyakarta kebetulan saya masuk di kampus STPMD APMD dan kebetulan itu adalah salah satu kampus yang hanya satu-satunya se-Indonesia. Dulu sebelum saya masuk 87 itu kampus masih menjadi kerjasama dengan Kemendagri. Jadi lulusannya langsung diangkat ya, lulusannya diangkat. Pada tahun 87 sudah mulai memisahkan diri menjadi swasta. Dan kemudian saya mulai berpikir ya, kalau kita kuliah di sosial, kita tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak aktif. Ya, tidak aktif di organisasi. Walau kita akui yang namanya ya rekan-rekan kita mahasiswa itu sangat berat kalau dibawa ditarik-tarik organisasi. Ya. Maka kemudian saya mencoba berpikir saya harus masuk di organisasi dan kemudian ya karena saya punya kepentingan untuk peningkatan kapasitas saya, untuk kapasitas building saya, akhirnya saya masuk di HMI. Oh gitu ya. HMI dan kemudian setelah dari HMI, alhamdulillah karena di sana jujur saja STPMD itu kan semua agama Kang Haji Diding ada, karena se-Indonesia bersatu dan di sana terasa banget ya gesekan-gesekan antara masalah agama, dinamikanya terasa dan akhirnya karena saya alhamdulillah lama di HMI dan kemudian dipercaya untuk menjadi di sekretariat di sangat mahasiswa ya. Jadi seksi kerenan Islam di sana karena kebetulan tahu saya orang Majalengka dikatanya ya mungkin sejalan dengan nama mama mungkin. Itu menarik sih Kang. Saya juga kalau misalkan berinteraksi dengan orang-orang di luar ketika ditanya dari mana, dari visi, pertanyaan selalu sama, pernah demo enggak gitu. Iya. Mungkin Akang juga punya pengalaman demonstrasi di jalan. Nah saat ini Akang menjadi di pemerintahan ya, kemudian didemo oleh mahasiswa nih, perasaannya gimana? Ya, kalau saya didemo oleh mahasiswa, jadi perasaannya bukan takut. Justru kita doa alhamdulillah ternyata saya dulu pernah seperti mereka ya, mengungkapkan hal yang sama. Apalagi dulu saya itu HMI-nya kan bukan DIPO, MPO. Ya, mungkin MPO itu saat itu kan kita tahu ya, ketika semua ormas harus mengacu kepada Pancasila, MPO itu kan tidak. Aktivitas saya ketika melakukan kegiatan batra dan yang lain-lain selalu dikejar-kejar oleh pihak keamanan. Itu salah satu pengalaman yang unik lah, tapi luar biasa enaknya karena itu membentuk karakter kita ya. Makanya saya ajak teman-teman mahasiswa ya, terutama di FISIP kata-kata yang lain juga sedang perlu harus terus ya, kita mencintai organisasi karena itulah ladang yang akan kita temui nanti di lapangan, di masyarakat banyak itu kan menjadi jejaring yang sangat penting juga Kang ya. Nah, dari organisasi saya ingin pindah pembahasan kepada karir Kang Eman. Saya melihat bahwa karir Kang Eman sangat bagus, terus naik ke atas. Nah, prinsip kerja seperti apa yang Kang Eman pegang selama ini? Baik, sederhana sebenarnya ini. Ketika kita masuk dalam sebuah jajaran birokrasi, kuncinya ya kita harus patuh. Karena bagaimanapun seorang ASN kita harus patuh tentang aturan. Ya. Kemudian yang kedua kita harus loyal kepada siapa? Organisasi, ya kepada kantor kita di sana. Dan kemudian yang ketiga berintegritas, berintegritas, jujur, disiplin, tanggung jawab. Karena ketika saya merasakan hari ini sebagai pemimpin, kita tahu walaupun ada ratusan orang tahu karakter si A, si B, si C dan itu biasa kita tahu. Makanya
jangan sampai salah menilai, dan tidak akan salah menilai juga ketika pimpinan itu bisa menilai karakter si A, karakter B, kebiasaan si A, kebiasaan si B, kesenangan si A, kesenangan si B itu paham. Dan itulah makanya kalau kerja ya, tadi berintegritas dan insya Allah patuh, hormat, loyal, dan juga taat sama pimpinan. Itu sangat menarik juga karena saya tidak ingin berlama-lama ya Kang ya. Saya pengen langsung teman-teman nih masuk kepada ranah pada gagasan nih Kang. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari moderator kepada Akang ya, tentang saya juga membutuhkan sikap untuk memilih kepada siapa. Untuk saat ini saya masih belum gitu Kang ya. Nah saya tuh bertanya ke sana sih tentang bagaimana para calon. Nah, ketika bertanya tentang sosok Kang Eman itu ada pertanyaan, ada hal anggapan seperti ini. Apa yang akan dibawa? Apakah perubahan seperti apa gitu? Jadi ada stigma meragukan kalau Kang Eman ya sama saja dengan yang sebelumnya gitu. Nah itu gimana Kang? Baik, justru kalau Anda penasaran, itulah yang hebat. Jika tidak penasaran, justru itu yang bertanyakan. Iya. Prinsip yang paling mendasar bagi saya, mengapa saya mengusung tagline atau semboyan Majalengka Langkung Saya. Ya. Ini bukan sebuah akronim, tapi tagline sebuah kalimat, sebuah kata yang mudah diingat, tetapi nilai filosofis dari kalimat saya itu adalah sangat luar biasa. Ya. Dan ini agar mudah dikenang, mudah diingat, tapi mananya yang cukup luar biasa. Karena hampir sebuah orang, ya kita semuanya melakukan sebuah kasayan. Ya. Adalah sebuah derajat di mana kita ingin lebih baik dalam hidup ini. Dasarnya tentu ini ya bukan kaleng-kaleng. Cek bahasa Sunda mah menang puasaan. Ya. Menang puasa 7 hari. Ya. Karena apa? Saya ingin bicara mengenai, coba dibuka, boleh ditayangkan videonya. Ya. Ini biar sahabat-sahabatku tidak menjadi sebuah kebingungan tadi ya, ketika bicara mengenai tagline saya. Ya. Nah, baik. Yang ingin saya sampaikan juga itu Kak. Jadi para generasi muda itu saya harap mereka berpartisipasi dalam pemilihan. Namun tetap dengan produk yang awal saya pengen mahasiswa juga menjaga kewarasan berpikir, rasionalitas, bisa memilih bukan karena ya mungkin senioritas atau lain sebagainya, bahkan sampai ke uang itu saya tidak mau kan. Nah ini Kang, ini udah mulai. Boleh di play? Mama Eman, begitu sapaan akrab Dr. Andes Haji Eman Suherman MM. Pria kelahiran Talaga 15 Maret 1969 ini merupakan sekretaris daerah Kabupaten Majalengka. Mama Eman terlahir dari lingkungan keluarga sederhana. Eman kecil mulai mengenyam pendidikan di SD Genteng di tahun 1981. Mama Eman melanjutkan pendidikan di SMP PGRI Talaga di tahun 1984, kemudian ke SMA Talaga di tahun 1986. Mama Eman mengenyam bangku perkuliahan di Yogyakarta, tepatnya di STPND APMD Yogyakarta pada tahun 1992. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1994, Mama Eman langsung membawa ilmu pelayanan masyarakatnya sebagai abdi negara dengan menduduki posisi pelaksana di Kabupaten Majalengka tahun 1994 hingga 1997. Karir kepemimpinan Mama Eman kian melesat dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Subseksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal PMD di tahun 2000. Eman Suherman selalu menjadi kepercayaan berbagai bupati dan senangi masyarakat. Eman menorehkan titik emas selama masa pengabdiannya dengan menjadi kepala dinas di berbagai bidang.
Eman Suherman mengoptimalkan program kesejahteraan sosial terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga banyak membantu masyarakat ekonomi lemah. Eman Suherman pernah sebagai Kepala Dinas PUPR atau Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan membawa program inovatif. Eman membawa program inovatif berupa pembangunan rumah tidak layak huni atau Rutilahu ketika sebagai Ketua Kwarca Pramuka Majalengka untuk peningkatan HUT ke-62 Pramuka. Eman Suherman menguatkan gotong royong untuk mengurangi rumah tidak layak huni yang masih tinggi di Kabupaten Majalengka yang mencapai lebih dari 12 rumah. Baik, ternyata moderator Kak Brian, PowerPoint-nya tidak bisa ditampilkan. Baik, pertanyaan menarik. Sekali lagi bahwa saya membuat tagline, membuat visi, cara pandang jauh ke depan. Ya, yang pertama dari sisi kalimat agar mudah dipahami, mudah diingat, tapi nilai filosofinya yang luar biasa. Karena kalimat saya itu adalah ungkapan bahasa Sunda. Siapapun orangnya pasti ingin dalam kehidupannya ingin melakukan saya. Di samping itu ingin menebar ke saya. Dan pastikan ketika orang seperti itu maka tidak kata lain dia tergolong manusia yang beruntung. Dasarnya, ya, filosofinya kami ingin sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya barang siapa hari ini sama dengan kemarin berarti kita rugi. Dan barang siapa hari inilah lebih baik dari yang kemarin, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Tapi sebaliknya lagi, apalagi kalau hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka dipastikan kita termasuk orang yang tercela. Itulah yang menjadi latar belakangi sebagai sebuah pendorong bagaimana saya ingin mengajak semua masyarakat Majalengka ya ketika ke depan ada sebuah komitmen, ya komitmen berangkat dalam dirinya yang untuk menjadi manusia yang beruntung. Tapi dalam prakteknya tentu menjadi manusia yang beruntung itu tidak bisa dan tidak hanya cukup diungkapkan, tapi kembali ya dari sisi eksternal saya sampaikan di mana masyarakat harus saya dorong tercipta di dalam dirinya seluruh warga masyarakat Majalengka agar berorientasi semangat untuk menjadi manusia beruntung. Saya ada 6L, ada tipnya, ada 6 lihat. Pertama, ketika kita ingin menjadi manusia yang beruntung, maka lihat yang pertama, lihat ke atas. Lihat ke atas kemana? Jangan lihat ke matahari, lihat ke atas maknanya lihat kepada Sang Pencipta. Ya, jadikan diri kita sebagai manusia yang dohib, yang lemah, ya, yang kemudian kita memposisikan diri bahwa segala sesuatu harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Berikutnya kita lihat ke atas, harus lihat ke bawah untuk tasawuf nikmat. Di antara kita hari ini, rekan-rekan mahasiswa luar biasa, mungkin banyak yang ingin kuliah di rumah yang luar biasa ini, kampus yang kita banggakan, tapi belum punya kesempatan. Mungkin dari sisi ekonominya dan juga yang lain-lain. Makanya tasawuf nikmat. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat ke atas, lihat ke belakang. Dalam hidup harus melihat ke belakang. Kenapa? Untuk perbandingan. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keunggulan kita. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, ya adalah lihat ke depan. Ketika kita lihat ke depan, semangat hidup harus tinggi. Ya. Apalagi hari Rasulullah, carilah ilmu dunia, soal kamu akan hidup selamanya, dan carilah ilmu akhirat, soal kamu akan mati besok. Dan yang kelima, setelah kita melihat ke atas, ke bawah, ke kiri kanan agar kita menjadi manusia beruntung, yang kelima adalah bagaimana lihat ke sekeliling. Peran apa yang kita lakukan di masyarakat sekecil apapun kita dituntut sebagai mahasiswa, bagaimana di lingkungan hidupnya, di lingkungan sosialnya peran kita, ya, apakah kita dibutuhkan, bagaimana peran kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, anak yatim, fakir miskin. Barometernya sederhana, ketika kita dibutuhkan lingkungan. Contoh, ya moderator yang Bram, ya, kalau hari ini tidak ada di rumah 2 hari, tetangga nanyain kemana nih Kang Bram kehilangan. Ya, karena apa? Selalu kita dinanti di masyarakat. Jangan sampai sebaliknya.
ketika kamu dalam 2 hari tidak ada di rumah, tetangga, alhamdulillah kamu tidak ada di rumah, ti istri helang mata, bahaya kan begitu. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir adalah melihat diri sendiri, introspeksi. Orang suka bahasanya sing bisa ngaji diri, ngaca diri. Ketika kita bisa ngaji diri, ngaca diri, inilah manusia yang punya akhlak. Ya, mau ngobrol begini, kan bicara dengan teman-teman, enak malnya, enaknya enggak komunikasi ini. Memelihara begini, enaknya enggak perilaku saya begitu. Itu adalah sebuah keinginan saya yang ingin mengajak seluruh warga masyarakat Majalengka agar punya kemampuan di dalam dirinya untuk berubah. Ya, itu di samping itu eksternalnya, di internalnya saya. Ya, ketika masyarakat sudah diajak menyiapkan diri, punya jati diri untuk menjadi manusia yang beruntung, kami pun, ya, ketika Allah takdirkan suatu saat dari pimpinan, saya ingin menciptakan semua. Ya, saya ingin menjadikan semua warga masyarakat itu sebagai saya itu singkatan sahabat Akang Eman. Tidak perlu seorang pimpinan menjaga jarak. Tidak perlu seorang pimpinan harus beriahi. Dihubung aja susah. Ditanya aja saja. Saya ingin, ya, ketika saya suatu saat Allah takdirkan bagaimana masyarakat sudah disiapkan tadi mentalnya. Kemudian saya pun menyiapkan diri harus menjadi sahabat, karena dengan bicara sahabat tidak ada jeda, tidak ada jarak. Karena itulah, ya, yang disebut konsep beratnya adalah pembangunan berbasis kebudayaan. Tidak akan mungkin bisa dulu. Ya, masyarakat disiapkan mentalnya, kita pun menempatkan diri. Itu. Jadi sehingga tidak ada keraguan, masyarakat tidak usah takut. Ke Bupati tinggal datang, kami pun tidak alergi. Apapun yang disampaikan oleh masyarakat, karena kita sudah menempatkan menjadi sahabat, nggak boleh sakit hati, dan tidak akan mungkin terjadi komunikasi kalau itu kita jalankan. Maka kemudian bagaimana ke depan ketika masyarakat siap dengan modal dan jati dirinya, kemudian kami menempatkan posisi seperti itu sebagai sahabat dalam rangka menjalankan tugas, yakin Majalengka ke depan akan laku saya. Ya, jadi tidak ada beril Kang ya. Nah, tidak. Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu langkung saing. Nah, saat ini ada sesinya para audiens yang dipertanyakan. Saya ingin menyampaikan aturannya dulu. Jadi teman-teman nanti akan bertanya, itu durasi penyampaian pertanyaannya 2-3 menit. Ya. Apabila lebih, nanti ada panitia yang akan langsung memotong saja pada intinya gitu ya. Kemudian akan ditanggapi juga sama Kang oleh Akang 2-3 menit untuk efisiensi waktu. Baik. Kita akan mulai, nanti langsung saja dibarengi antara akademisi dan juga para mahasiswa. Siapa yang akan bertanya silakan. Boleh angkat tangan mungkin? Oke, dari belakang dulu. Yang paling belakang tadi duluan. Tolong panitia mic-nya. Mik, silakan perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Sambil wabarakatuh. berdiri Kang. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana Hakim. Saya mahasiswa penyiaran. Langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya yang disampaikan baik oleh rekan mahasiswa tadi dan juga oleh Pak dosen. Walaupun nampak tadi seperti mahasiswa yang belum punya pacar ya. Baik, yang pertama dari Kang siapa tadi? Farhan. Siapkan. Terkait dengan isu lingkungan, ini memang kita tidak boleh menafikan persoalan ini. Ya, kita tahu Majalengka, kalau kita jalan-jalan ke daerah pelosok-pelosok yang dulu begitu tebalnya hutan-hutan kita, sekarang sudah mulai menipis. Padahal yang namanya tanaman semakin banyak, semakin besar akan menghasilkan air dan juga akan terpapar polusi udara. Hari ini memang kita akui ya,
bahwa ini menjadi sumber persoalan. Makanya gagasan saya ke depan, kita harus konsen, terutama tanah-tanah pemerintah yang haram ini ada di desa-desa yang notabene tanah pemerintah itu adalah tanah GG. Ini sudah kering kerontang, maka salah satunya kita akan dorong reboisasi ya ke tempat-tempat, ke lokasi-lokasi ke tanah-tanah yang benar kita. Karena kalau tanah ini milik pemerintah, tanah GG katakanlah, ini yakin ya kebermanfaatannya, kemudian terpeliharanya dan akan terus terjamin. Oleh karena itu konsepnya reboisasi harus kita gelorakan, kerjasama dengan semua peta elit, dan tidak boleh tidak, karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita prioritaskan ke depan. Kehidupan ini akan seimbang jikalau kita bisa menata kelola ya pendukung-pendukung kehidupan ini. Kemudian di samping itu masalah lingkungan yang tidak boleh kita lupakan. Terkait ya mohon maaf, saya sudah buat ya di program kerja saya terkait masalah penanganan sampah. Ya. Ini sangat berdampak juga. Masalah sampah bukan hanya menyangkut masalah kesehatan. Masalah sampah bukan hanya menyangkut masalah keamanan, tapi semua aspek kehidupan akan terpengaruh masalah sampah. Makanya program saya ke depan yang pertama terkait masalah sampah semua akan kita breakdown. Program pembangunan akan mudah, cepat terlaksana jika satu ada inovasi, ya, kemudian ada kolaborasi, dan ketiga adalah desentralisasi anggaran. Selama ini, ya, penanganan sampah hanya diserahkan kepada OPD, kepada dinas teknis, bahkan kemampuan dinas teknis dengan segala dayanya ini jauh lebih rendah daripada kecukupan persoalan yang begitu banyak. Makanya ke depan terkait masalah sampah, ya saya ingin dan saya akan berencana membentuk tim sapu bersih sampah, didukung anggarannya, didukung sumber daya manusianya, dan camat harus bertanggung jawab di sana. Ketika nanti kemudian kita sudah membentuk satuan itu, masih melihat di jalan ada sampah yang berserakan, baik di jalan provinsi maupun jalan kabupaten atau juga jalan desa, maka resikonya adalah jabatan camat. Ini yang sedang kami pikirkan, Pak. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan selesai masalah sampah. Kalau kita tidak tegas, tidak akan selesai masalah sampah dan tetap akan jadi beban terus. Ya, ini. Kemudian berikutnya interaksi guru honorer. Ya. Sebenarnya ini kan kebijakan pemerintah pusat. Yang harus kita ketahui bahwa pemerintah sampai saat ini sampai 2030 ya, ini tetap akan memperhatikan nasib guru honorer. Ya. Sekali lagi sampai tahun 2030 prioritas pengangkatan untuk tenaga honorer ini menjadi prioritas, termasuk dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan. Yang lain-lainnya tidak menjadi prioritas, tapi juga ada dengan persentase berbeda dengan yang dua tadi. Ya. Oleh karena itu bersabar bagi teman-teman yang sudah masuk di di Dapodik katakanlah dinas pendidikan. Kuncinya sampai batas umur 57 tahun punya kesempatan menjadi P3K. Oke? Itu. Kemudian dari Kantu Bagus ini luar biasa, sangat mendalam. Beliau sangat paham tentang masalah tanah ini. Ya. Alih fungsi lahan. Betul, memang hari ini Majalengka adalah kabupaten yang sepertinya menjadi sosok wanita cantik yang begitu banyak yang melirik untuk masuk ke Majalengka. Makanya kunci yang paling utama bagi pemerintah daerah bagaimana kita harus mengamankan wilayah Majalengka. Ya, tentunya aspek keseimbangan harus dijalankan. Apa itu? Majalengka jangan sampai kekurangan pangan. Karena sampai saat ini Pak Dekan, Majalengka termasuk penyuplai ya kebutuhan pangan di Jawa Barat. Makanya untuk
agar tidak terjadi alihan fungsi lahan besar-besaran sudah dikunci ya dari Kementerian ATR BPN bahwa jumlah tanah yang tidak boleh dialihfungsikan ini ada 53.000 hektar dari jumlah luas Majalengka yang ada. Inilah yang dikunci oleh ATR BPN dan Menteri Kesepakatan dengan pemerintah daerah. Ya, makanya inilah sebuah kebijakan yang terus kita pertahankan. Jangan sampai kita walaupun Majalengka harus maju, tapi jangan sampai RDTR kita tidak diamankan. Akhirnya alih fungsi lahan begitu tidak terkendalinya, maka kemudian pasti kita akan menjadi persoalan di kemudian hari, terutama ketahanan pangan kita, ya, tanah-tanah kita, tanah-tanah sawah kita tidak akan bisa menghasilkan karena terkikis habis oleh industri. Ya, ini, ya. Dan ini sudah dikunci di angka 53.000 hektar dari 1,3 juta hektar yang ada di kawasan Kabupaten Majalengka. Kemudian berikutnya terkait dengan tanah Torak ya. Betul, saya juga baru mendengar, tapi saya sudah pernah menjajaki bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Pak Presiden, di mana tanah-tanah di sekitar tanah-tanah perhutani yang berdekatan dengan kampung dan desa di masyarakat ini boleh dikerjasamakan. Tapi bukan untuk dimiliki, dikerjasamakan untuk diolah, termasuk yang di Syahbandar. Saat ini masyarakat di sana Syahbandar, Pak Dekan, ini merasa luar biasa hari ini. Kalau kata kemarin saya kunjungi ke Syahbandar, kalau saja Syahbandar tidak punya program yang dapat dari Pak Jokowi tentang memanfaatkan lahan perhutani di sekitar desanya, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Ya, luasnya cukup luar biasa, ribuan hektar yang bisa. Inilah yang menjadi sebuah keuntungan ketika Pak Presiden Pak Jokowi ya, sudah memberikan kebijakan yang cukup luar biasa dalam perhatian terhadap masyarakat miskin, masyarakat di sekitar hutan milik pemerintah. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan Pak dosen ya, apa gagasan? Ya, ini saya yang sangat komit karena saya berangkat dari desa, saya sangat apal dan keinginan dan suasana kebatinan masyarakat desa. Makanya kita harus konsisten. Ya, konsep saya bagaimana memperhatikan masyarakat dan desa. Ini adalah suatu hal yang harus kita sepakati. Majalengka bisa maju karena pikiran maju, karena desa dan kelurahan maju. Oleh karena itu keberpihakan itu harus dirasakan. Walaupun saat ini menakar tentang otonomi desa sangat susah. Otonomi desa sebenarnya sudah berlanjut jauh lebih dulu daripada kabupaten yang ada. Tapi ternyata makna otonomi desa yang bisa diperankan oleh desa belum semaksimal yang kita harapkan. Ya, walaupun undang-undang desa ya sudah lahir, namun nampaknya hari ini ya kami pun mempunyai sebuah komitmen. Ya, karena melihat kondisi seperti itu, bayangkan desa yang sudah punya otonomi sekian lama, kalau hanya berharap dari Pak Ade, ya Pak Des, mohon maaf di Majalengka paling hanya desa-desa yang punya pasar desa, yang punya PADES. Kan juga mungkin paham di Majalengka yang punya pasar desa yang paling hebat di Majalengka Selatan, yang bisa mengatur otonominya. Tapi ketika bicara bantuan pemerintah yang datang ke desa, lalu kemudian terkunci oleh sebuah aturan regulasi yang tidak boleh untuk ini, untuk itu, maka gagasan saya ke depan dalam rangka memperkuat otonomi desa, kami ingin menggiring anggaran, ya anggaran dalam bentuk program, apakah itu namanya DAK untuk desa atau bantuan keuangan untuk desa. Ini semacam-macam untuk merangsang bagaimana memperkuat otonomi desa. Hari ini kan kita tahu regulasi mengatur ketika APBN tidak ada dana desa, dari APBN turun ke dana desa, kemudian mereka tidak bisa untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan tidak bisa karena terkunci 5 ya yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat: agama, pertahanan keamanan,
keuangan dan yang lain-lain. Atas dasar itu, maka ketika masyarakat desa hari ini berhadapan dengan kebutuhan nyata, contoh ingin memperbaiki musola, mereka tidak bisa mendapatkan dana desa. Kemudian ingin memperbaiki sarana pemerintahan balai desa, tidak bisa karena regulasi tidak boleh. Makanya kami ingin memperkuat otonomi itu dengan memberikan bantuan keuangan desa, ya, dan pada saat itu masyarakat desa bisa mengenali persoalan, membahas persoalannya, kemudian merumuskan. Karena dana itu kami persiapkan, semuanya tergantung kepada kebutuhan masyarakat desa. Tidak lagi terhijab oleh regulasi, apakah itu masalah sosial, masalah keagamaan, tapi semuanya diserahkan. Ya, kita yang akan mengatur di regulasinya. Artinya itulah akan memberikan makna yang kuat terhadap otonomi desa. Harapannya seperti itu, Kang. Kemudian berikutnya ya, terkait dengan bagaimana masalah pemberdayaan masyarakat. Saya tadi awal sampaikan, tagline Wisata Usaha ini kami ingin menyiapkan bagaimana masyarakat harus betul-betul menjadi subjek, orang yang bisa berperan di desa, mengenali persoalan yang ada, merumuskan persoalan yang ada, kemudian membahas persoalan yang ada, dan kemudian dibahas bagaimana pemecahannya. Tidak lagi mereka ditonton, tidak lagi mereka menjadi penonton, tapi mereka dilibatkan. Peran pemerintah, tadi saya katakan, makna saya yang kedua, ya, dari sisi internal, saya sebagai pimpinan ketika Allah menakdirkan, maka tidak lagi menunjuk pemerintah, tapi kami bergabung, maka memposisikan diri sebagai sahabat. Karena sudah bicara sahabat, pasti kita akan dekat. Kita bicara sahabat, tidak ada jeda, dan ketika bicara sahabat, tidak ada dusta di antara kita. Itulah sebetulnya yang ingin kami sampaikan. Kan, saya jadi berhenti, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, dimaksud ya dengan seizin, mohon maaf, saya harus mengikuti permintaan Pak Sekjen, Pak. Saya jam 5 ditunggu di sana. Ini harus lari cepat mobil saya ke Jakarta. Ya. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat kami, Pak Moderator dan saya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang dipandang perlu, karena sebenarnya ini belum apa-apa, kita pilih model panjang. Cuma saya tadi dapat mendadak, tiba-tiba harus jam 5 ditunggu di Jakarta. Saya bingung tadi, di antara saya kesini dulu apa langsung berangkat. Tapi kalau saya nggak kesini, khawatir Pak Ketua BEM, ya Pak Presiden Presma marah sama saya, ya Pak Moderator marah juga sama saya, sudah diagendakan kemudian tidak hadir. Oleh karena itu, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap sahabat-sahabat saya yang ada di sini, yakin belum puas karena belum membuka, belum juga mungkin boleh mengkritisi, tapi belum juga yang kita komunikasi yang diundang. Ya, mudah-mudahan saya berharap ada sebuah kegiatan lagi yang kemudian kita bisa mempertemukan di forum yang sama seperti ini. Luar biasa ini, ya, di kampus ini. Terima kasih Pak Rektor, Pak Dekan, Ibu Dekan, luar biasa dari rekan mahasiswa. Ya, Majalengka kita punya sebuah kebanggaan kampus yang luar biasa. Saya aja sebagai sekda, karena saking percaya, saking bangganya terhadap Universitas Majalengka, anak saya pun kuliah di sini, Pak. Ya, ini adalah sebagai bukti bahwa saya adalah komitmen dan punya keinginan yang sama untuk ikut membesarkan kampus ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Waktunya Bapak, kami mengapresiasi betul kehadiran Bapak, sudah berani menerima tantangan dari mahasiswa Pak diskusi. Walaupun ya kita ketahui keterbatasan waktu dan Bapak juga punya agenda yang lain. Baik, mungkin sedikit terakhir yaitu adalah dari saya, mahasiswa harus bisa menjaga kewarasan berpikir dalam memilih siapa pemimpin kita selanjutnya gitu. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya saya tutup dengan ucapan salam dan nanti selanjutnya foto bersama ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kira demikian.
saya tutup. Permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, apalagi masih banyak yang tidak puas. Kita titipkan kalau ada pertanyaan titipkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eman dengan Mas silakan di Oke, baik sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu nama saya Brianda dan mohon izin saya memanggilnya Kang Eman ya biar lebih nyaman. iya lebih santai gitu. Nah, saya akan menjelaskan aturan main dulu. Ya, jadi kita akan ngobrol secara interaktif ya. 8 sampai 10 menit. Kemudian Izin saya nyala dulu. Kalau boleh, ya, saya jam 5 sore itu ditunggu di Jakarta. ya. Ya, mudah-mudahan tidak lebih sampai jam 2 saya berangkat dari tadi. Oke. Jam setengah 3 lah ya. Mohon izin itu. Siapa? Aman. Oke, baik. Mungkin setelah itu baru nanti audiens Oke, siap. mempertanyakan tentang gagasan. Nah, saya tidak akan langsung ke gagasan kan. Saya ingin mengulik tentang Kang Eman sendiri. Mungkin pertanyaan pertama nih yang sempat viral juga sempat ramai di medsos tentang panggilan Akang Mama Eman. Ini sejak kapan dan gimana ceritanya itu? Jadi ketawa saya kalau ditanya masalah panggilan mama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Ketiga, sahabat saya Pak Haji Kos, Bapak dan Ibu Dekan Universitas Majalengka, kemudian rekan-rekan sahabat-sahabat saya para dosen, unsur BEM, ya. Hadir Pak Presman dan jajaran, terima kasih luar biasa. Kemudian sahabat-sahabatku para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini, dan juga teman-teman dari relawan tempatnya yang hadir juga. Izinkan saya memang Pak, akhir-akhir ini begitu banyak memanggil mama, padahal saya bukan berasal dari seorang kiai, bukan anak kiai, tapi ceritanya lucu. Lucunya begini, dulu pada tahun 83, ya, kebetulan saya kan asli Talaga dan sekolah di SMA Talaga, Pak. Ya. Kemudian pada saat itu sekolah membuat musola yang kapasitasnya luar biasa, ya, bisa disebut masjid lah, karena bisa dipakai untuk sholat Jumat. Dan kebetulan Pak Guru Agama Pak Almarhum Haji Nono pada saat itu agar Jumat pertama, ya, karena musola sudah selesai, kemudian teman-teman, ya, anak-anak agar bisa sholat di masjid itu. Itu kan hari Jumat. Paginya kan saya olahraga dengan teman-teman, dan kemudian karena jauh lagi kesiangan, akhirnya saya nggak sholat Jumat di sana. Dan kemudian karena pada saat itu mungkin, ya, kalau kos mungkin apal lah, Pak Haji ini apal yang namanya guru di SMA Talaga yang namanya Pak Haji Ganda. Ya, Pak Haji Ganda itu gini deh, ya, yang sangat familiar dekat dengan anak-anak karena kemahasiswaan, tapi selalu, ya, kalau ada anak yang melanggar tak segan-segan dipanggilnya nih. Dipanggil tuh sini, mau yang Serawai, mau yang 25 atau yang 50 gitu, ya, atau yang 75 dikepret Pak ya. Gitu. Tapi walaupun kita dikepret, ya, tapi nggak sakit, senang juga. Nah, pada saat kita tidak melaksanakan sholat Jumat jenazah, akhirnya saya dihukum 23 orang. Jam 12 siang, jam 2 siang disuruh di alun-alun untuk melaksanakan, ya, sepertinya sholat Jumat. Dan pada saat itu cek bahasa Sunda mati itu, ya, saham bagian imam, saham bagian khutbah. Akhirnya saya diberikan mandat jadi khutbah. Nah, saat itulah kemudian, ya, selesai itu semua menyematkan kepada saya nama mama. Ya. Dan
silsilah maka apa saya takdir bagi mama. Ya. Itu menarik sekali kan, ini memang insiden kan ya. Terus situasional. Saya sempat membaca tentang profiling Kang Iman bahwa ini menarik juga, akan sempat aktif dalam organisasi. Mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi anak muda bagaimana perjalanan di organisasi. Ya, pengalaman yang sangat berharga justru. Saya dulu tidak aktif ketika SMA, tapi ketika saya kuliah di Yogyakarta kebetulan saya masuk ke kampus STPMD APMD dan kebetulan adalah salah satu kampus yang hanya satu-satunya se-Indonesia. Dulu sebelum saya masuk 87 itu kampus masih menjadi kerjasama dengan Kemendagri. Jadi lulusannya langsung diangkat ya, lulusannya diangkat. Pada tahun 87 sudah mulai memisahkan diri di swasta. Dan kemudian saya mulai berpikir, ya, kalau kita kuliah di sosial, kita tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak aktif. Ya, tidak aktif di organisasi. Walau kita akui yang namanya ya rekan-rekan kita mahasiswa itu sangat berat kalau dibawa di tarik-tarik organisasi. Ya. Maka kemudian saya mencoba berpikir saya harus masuk di organisasi dan kemudian ya karena saya punya kepentingan untuk peningkatan kemampuan saya untuk kapasitas building akhirnya saya masuk di KMI. Oh gitu ya, KMI dan kemudian setelah dari KMI alhamdulillah karena di sana jujur saja di STPMP itu kan semua agama building ada karena saya itu satu dan di sana terasa banget ya gesekan-gesekan antara masalah dinamika terasa dan akhirnya karena saya alhamdulillah lama di HMI dan kemudian dipercaya untuk menjadi di sekretariat di saat mahasiswa ya. Jadi saya sekretariat sekretariat karena kebetulan tahu saya orang Majalengka katanya ya mungkin sejalan dengan nama mama itu menarik. Saya juga kalau misalkan berinteraksi dengan orang-orang luar ketika ditanya dari mana, dari misi, pertanyaan selalu sama, kalau demo enggak gitu. Iya. Mungkin memang juga punya pengalaman demonstrasi di jalan, nah saat ini akan menjadi di pemerintahan ya. Kemudian di demo oleh masa mahasiswa nih, perasaannya gimana? Ya, kalau saya didemo oleh mahasiswa, jadi perasaannya bukan takut. Justru kita alhamdulillah ternyata saya dulu pernah seperti mereka ya mengungkapkan hal yang sama. Apalagi dulu saya itu HMI kan bukan DIPO, MPO ya mungkin MPO itu saat itu kan tidak tahu ya ketika ormas harus mengacu kepada Pancasila. MPO itu kan tidak. Aktivitas saya ketika melakukan kegiatan patra dan yang lain-lain selalu dikejar-kejar oleh pihak keamanan. Itu salah satu pengalaman yang unik lah. Tapi luar biasa enaknya karena itu membentuk karakter kita. Ya. Makanya saya ajak teman-teman mahasiswa ya, terutama di FISIP karena yang lain juga sedang perlu harus terus ya kita mencintai organisasi. Karena itulah ladang yang akan kita temui nanti di lapangan di masyarakat. Itu kan menjadi jejaring yang sangat penting juga Kang ya. Dari organisasi saya ingin pindah pembahasan kepada karir Kang Iman. Saya melihat bahwa karir Kang Iman sangat bagus, terus naik ke atas. Nah, prinsip kerja seperti apa yang Kang Iman pegang selama ini? Baik, sederhana sebetulnya. Ketika kita masuk dalam sebuah jajaran birokrasi, kuncinya ya kita harus patuh. Karena bagaimanapun seorang ASN kita harus patuh terhadap aturan. Kemudian yang kedua kita harus bayar kepada siapa organisasi, ya kepada kantor kita di sana. Dan kemudian yang ketiga berintegritas, jujur, disiplin, tanggung jawab.
yang paling mendasar bagi saya, mengapa saya mengusung tagline atau semboyan Majalengka akun saya. Ini bukan sebuah akronim, tapi tagline sebuah kalimat, sebuah kata yang mudah diingat, tetapi nilai filosofi dari kalimat saya itu adalah sangat luar biasa. Ya. Dan ini akan mudah dikenang, mudah diingat, tapi maknanya yang sangat luar biasa. Karena hampir sebuah orang yang kita ingin kita semuanya melakukan sebuah kasaryan. Ya. Adalah sebuah derajat yang mana kita ingin lebih baik dari ini. Dasarnya tentu ini ya bukan kaleng-kaleng. Jadi bahasa Sunda mah bukan puasa, bukan puasa 7 hari. Ya. Karena apa? Saya ingin bicara mengenai, coba dibuka, boleh tayangkan videonya. Ya. Ini biar apa namanya, sahabat-sahabatku tidak menjadi sebuah kebingungan tadi ketika bicara mengenai tagline saya. Nah, baik, yang ingin saya sampaikan juga itu Kang. Jadi para generasi muda itu saya harap mereka berpartisipasi dalam pemilihan. Namun tetap dengan protek awal saya pengen mahasiswa juga menjaga kewarasan berpikir, rasionalitas, bisa memilih bukan karena ya mungkin solidaritas atau lain sebagainya, bahkan sampai ke uang itu saya tidak mau. Nah itu kan ini udah mulai baik di play. Mama Eman, begitu selamat akrab Dr. Haji Eman Suherman MM, pria kelahiran Talaga 15 Maret 1969 ini merupakan sekretaris daerah Kabupaten Majalengka. Mama Eman terlahir dari lingkungan keluarga sederhana. Eman kecil mulai mengenyam pendidikan di SD Bintang di tahun 1981. Mama Eman melanjutkan pendidikan di SMP PGRI Talaga di tahun 1984, kemudian ke SMA Talaga di tahun 1986. Mama Eman mengenyam bangku perkuliahan di Yogyakarta, tepatnya di STPMB APMG Yogyakarta pada tahun 1992. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1994, Mama Eman langsung membawa ilmu pelayanan masyarakatnya sebagai abdi negara dengan menduduki posisi pelaksana di Kabupaten Majalengka tahun 1994 hingga 1997. Karir kepemimpinan Mama Eman kian melesat dan dipercaya jabat sebagai Kepala Subsidi Tenaga Kerja dan Sektor Informal PMD di tahun 2000. Eman Suherman selalu menjadi kepercayaan berbagai bupati dan senandung masyarakat. Eman menorehkan di emas selama masa pengabdiannya dengan menjadi kepala dinas di berbagai bidang. Eman Suherman mengoptimalkan program kesejahteraan sosial terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga banyak membantu masyarakat ekonomi lemah. Eman Suherman pernah sebagai kepala dinas PUTR atau pekerjaan umum dan tata ruang dan membawa program inovatif. Eman membawa program inovatif berupa pembangunan rumah tidak layak huni atau Tilahu ketika sebagai ketua Korcap Pramuka Majalengka untuk peningkatan HUT ke-62 Pramuka. Eman Suherman menguatkan gotong royong untuk mengurangi rumah tidak layak huni yang masih tinggi di Kabupaten Majalengka. Baik, ternyata moderator Kang Brian di Kuat ini tidak bisa ditampilkan. Baik, pertanyaan menarik. Sekali lagi bahwa saya membuat tagline, membuat visi, cara pandang jauh ke depan. Ya, yang pertama dari sisi kalimat akan mudah dipahami, mudah diingat, tapi nilai filosofinya yang luar biasa. Karena kalimat saya ini adalah ungkapan bahasa Sunda. Siapapun orangnya pasti ingin dalam kehidupannya ingin menanam saya. Di samping itu ingin menebar kesayang. Dan pastikan ketika orang seperti itu maka tidak akan kata lain dia tergolong manusia yang beruntung. Dasarnya, ya, filosofinya kami ingin
dengan kemarin berarti kita rugi. Dan barang siapa hari ini lebih baik dari yang kemarin, mana kita maka kita termasuk manusia yang beruntung. Tapi sebaliknya lagi, apalagi kalau hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka dipastikan kita termasuk orang yang tercela. Itulah yang menjadi latar belakang sebagai sebuah pendorong bagaimana saya ingin mengajak semua masyarakat Majalengka ya, ketika ke depan ada sebuah komitmen ya, komitmen berangkat dalam dirinya yang untuk menjadi manusia yang beruntung. Tapi dalam prakteknya tentu menjadi manusia yang beruntung itu tidak bisa dan tidak hanya cukup diungkapkan, tapi kembali ya dari sisi eksternal saya sampaikan di mana masyarakat harus saya dorong ya, dorong tercipta di dalam dirinya seluruh warga masyarakat Majalengka agar berorientasi semangat untuk menjadi manusia beruntung. Saya ada 6L, ada tipnya, ada 6 lihat. Pertama, ketika kita ingin menjadi manusia beruntung, maka lihat yang pertama, lihat ke atas. Lihat ke atas kemana? Jangan lihat ke matahari, lihat ke atas maknanya lihat kepada Sang Pencipta. Ya, jadikan diri kita sebagai manusia yang baik, yang lemah, ya, dan kemudian kita posisikan diri bahwa segala sesuatu harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Berikutnya kita lihat ke atas, harus lihat ke bawah untuk bisa berminimal. Di antara kita hari ini rekan-rekan mahasiswa luar biasa, mungkin banyak yang ingin kuliah di rumah yang luar biasa ini, kampus yang kita banggakan, tapi belum punya kesempatan. Mungkin dari sisi ekonominya dan yang lain-lain, makanya kita sangat minimal. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat di atas, lihat ke belakang. Dalam hidup harus melihat ke belakang. Kenapa? Untuk perbandingan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Ya. Yang berikutnya yang keempat ya adalah lihat ke depan. Ketika kita lihat ke depan, semangat hidup harus tinggi. Ya. Apalagi hadis Rasulullah, jaga ilmu dunia seorang kamu akan hidup selamanya, dan jaga ilmu akhirat seorang kamu akan mati besok. Dan yang kelima, setelah kita melihat apa namanya ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan, agar kita menjadi manusia beruntung, yang kelima adalah bagaimana lihat ke sekeliling, peran apa yang kita lakukan di masyarakat sekecil apapun jika dituntut. Sebagai mahasiswa, bagaimana di lingkungan sosialnya peran kita ya, apakah kita dibutuhkan, bagaimana peran kita bisa membantu masyarakat yang apa namanya kurang mampu, anak yatim, anak miskin. Barometernya sederhana, ketika kita dibutuhkan lingkungan. Contoh ya, moderator Hanbran ya, kalau hari ini tidak ada di rumah 2 hari, tetangga nanyain kemana kita kurang kehilangan ya, karena apa? Selalu kita dinanti di masyarakat. Jangan sampai sebaliknya, ketika kamu 2 hari tidak ada di rumah, tetangga alhamdulillah kamu tidak ada di rumah, nanti istri karena matahan bahaya kan. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir adalah lihat diri sendiri, introspeksi. Orang Sunda bahasanya si bisa ngaji diri, ngaji diri, ngaji diri. Ketika kita bisa ngaji diri, ngaji diri, kita adalah manusia yang punya akal. Ya, mau ngobrol begini, kan bicara dengan teman-teman, anaknya enggak komunikasi, mau kuliah begini, anaknya enggak punya masalah. Itu adalah suatu keinginan saya yang ingin mengajak seluruh warga masyarakat Majalengka agar punya kemampuan di dalam diri untuk berubah. Ya, itu di samping itu eksternalnya, di internalnya saya. Ketika masyarakat sudah diajak punya diri, punya jati diri untuk menjadi manusia yang beruntung, kami pun, ya, ketika Allah takdirkan suatu saat dari pimpinan, saya ingin menciptakan semua, ya, saya ingin menjadikan semua warga masyarakat itu sebagai saya ini singkatan sahabat akan emak. Tidak perlu seorang pimpinan menjaga jarak, tidak perlu seorang pimpinan harus beriahi, disuruh malamnya di hubungannya susah, ditanya saja. Saya ingin, ya, ketika saya suatu saat Allah takdirkan bagaimana masyarakat sudah disiapkan tadi mentalnya, kemudian saya pun menyiapkan diri harus menjadi sahabat. Karena dengan bicara sahabat tidak ada jarak, tidak ada jarak. Karena itulah yang disebut konsep perannya pembangunan
kemudian bagaimana ke depan ketika masyarakat siap dengan modal dan jati dirinya, kemudian kami menempatkan posisi seperti itu sebagai sahabat dalam menjalankan tugas, yakin Majalengka ke depan akan menanggung saya. Ya, Jadi tidak ada barrier kan ya? tidak. Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu langsung saya. Saat ini ada sesinya para audiens yang bertanyakan. Saya ingin menyampaikan aturannya dulu. Jadi teman-teman nanti akan bertanya. Itu durasi penyampaian pertanyaannya 2 sampai 3 menit. Ya. Apabila lebih, nanti ada panitia yang akan langsung memotong saja pada intinya. Kemudian akan ditanggapi juga sama kan oleh akan 2 sampai 3 menit untuk efisiensi waktu. Baik, kita akan mulai. Nanti langsung saja dibagi antara akademisi dan juga para mahasiswa. Siapa yang akan bertanya silakan. Boleh angkat tangan mungkin? Oke, dari belakang. Yang paling masuk tadi duluan. Soalnya pastinya kan. Tolong panitia mic-nya. Baik, yang pertama dari siapa tadi? Farhan. Siapa? Terkait dengan isu lingkungan, ini memang kita tidak boleh menafikan persoalan ini. Ya, kita tahu Majalengka kalau kita jalan-jalan ke daerah pelosok-pelosok yang dulu begitu tebalnya hutan-hutan kita sekarang sudah mulai menipis. Padahal yang namanya tanaman semakin banyak semakin besar akan menghasilkan air dan juga akan terpengaruh polusi udara. Hari ini memang kita akui ya, bahwa ini menjadi sumber masalah. Makanya gagasan saya ke depan kita harus konsep, terutama tanah-tanah pemerintah yang harap ini ada di desa-desa yang notabene tanah pemerintah itu adalah tanah GG. Ini sudah dikelola, maka salah satunya kita akan dorong reboisasi ya ke tempat-tempat, lokasi-lokasi tanah-tanah yang punya kita ini. Karena kalau tanah yang di pemerintah, tanah GG katakan ini yakin ya kebermanfaatannya, kemudian terpeliharanya dan akan dibuat terus terjadi. Oleh karena itu konsepnya organisasi harus kita gelorakan kerjasama dengan semua petani dan tidak boleh tidak, karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita prioritaskan ke depan. Kehidupan ini akan seimbang jikalau kita bisa menata kelola ya pendukung kehidupan ini. Kemudian di samping itu masalah lingkungan yang tidak boleh kita lupakan. Terkait ya mohon maaf saya sudah buat ya di program kerja saya masalah pengelolaan sampah. Ya. Ini sangat berdampak juga. Masalah sampah bukan hanya menyangkut masalah kesehatan. Masalah sampah tidak bukan hanya menyangkut masalah keamanan, tapi semua aspek kehidupan yang terpengaruh masalah sampah. Makanya program saya ke depan yang pertama terkait masalah sampah semua akan kita breakdown. Program bangun akan mudah cepat terlaksana jika satu ada inovasi, ya, kemudian ada kolaborasi dan ketiga adalah desentralisasi anggaran. Selama ini ya, penanganan sampah hanya diserahkan kepada APD, bukan dinas teknis. Bahkan kemampuan dinas teknis dengan segala dayanya ini jauh lebih rendah daripada kecukupan persoalan yang begitu banyak. Makanya ke depan terkait masalah sampah, ya saya ingin dan saya akan berusaha untuk tim satu bersih sampah, didukung anggarannya, didukung sumber daya manusianya, dan camat harus bertanggung jawab di sana. Ketika nanti kemudian kita sudah membentuk satuan itu, masih melihat di jalan ada sampah yang berserakan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten atau juga jalan desa, maka resikonya adalah jabatan camat. Ini yang sedang kami
tidak akan selesai masalah sampah. Kalau kita tidak tegas, tidak akan selesai masalah sampah. Yang kita akan lebih beban. Ya, ini. Kemudian berikutnya literasi guru honorer. Ya. Sebenarnya ini kan kebijakan pemerintah pusat. Yang harus kita ketahui bahwa pemerintah sampai saat ini sampai 2030 ya, ini tetap akan memperhatikan nasib guru honorer. Ya. Sekali lagi sampai tahun 2030 mereka sepakatan untuk tenaga honorer ini menjadi prioritas, termasuk dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan. Yang lain-lainnya tidak menjadi prioritas, tapi juga ada dengan persentase berbeda dengan yang dua tadi. Oleh karena itu bersabar bagi teman-teman yang sudah masuk di di Dapodi, katakanlah dinas pendidikan, kuncinya sampai batas umur 57 tahun punya kesempatan menjadi P3K. Oke? Gitu. Kemudian dari kartu bagus ini luar biasa, sangat benar. Beliau sangat paham tentang masalahnya tanah. Ya. Alih fungsi lahan, betul. Memang hari ini Majalengka adalah kabupaten yang sepertinya menjadi sosok wanita cantik yang begitu banyak yang melirik untuk masuk ke Majalengka. Makanya kunci yang paling utama bagi pemerintah daerah bagaimana kita harus mengamankan wilayah Majalengka. Ya, tentunya aspek keseimbangan harus dijaga. Apa itu? Majalengka jangan sampai kekurangan pangan. Karena sampai saat ini Pak Dekan, Majalengka termasuk penyuplai ya kebutuhan pangan di Jawa Barat. Makanya untuk agar tidak terjadi aliran fungsi lahan besar-besaran sudah dikunci ya, dari Kementerian ATR BPN bahwa jumlah tanah yang tidak boleh dialihfungsikan ini ada 53.000 hektar dari jumlah luas Majalengka yang ada. Inilah yang dikunci oleh ATR BPN dan menjadi kesepakatan dengan pemerintah daerah. Ya, makanya inilah sebuah kebijakan yang terus kita pertahankan. Jangan sampai kita walaupun Majalengka harus maju, tapi jangan sampai RPTR kita tidak diamankan, akhirnya alih fungsi lahan begitu tidak terkendalinya, maka kemudian pasti kita akan menjadi persoalan kemudian hari, terutama terhadap tanah kita, ya, tanah-tanah kita, tanah-tanah sawah kita tidak akan bisa menghasilkan karena terkikis habis oleh industri. Ini dan ini sudah dikunci di angka 53.000 hektar dari 1,3 juta hektar dan angka 2 hektar Majalengka. Kemudian berikutnya terkait dengan tanah Toraja. Betul, saya juga baru mendengar, tapi saya sudah pernah menjajaki. Baginya adalah kebijakan pemerintah Pak Presiden, di mana tanah-tanah di sekitar tanah-tanah perhutani yang berdekatan dengan kampung dan desa di masyarakat ini boleh dikerjasamakan. Tapi dimiliki dikerjasamakan untuk diolah, termasuk yang di Sahbandar. Saat ini masyarakat di sana Sahbandar Pak Dekan ini merasa luar biasa sekali ini. Kalau kata kemarin saya kunjungi ke Sahbandar, kalau saja Sahbandar tidak punya program yang dapat dari Pak Jokowi tentang pemanfaatan lahan di lahan perhutani di sekitar desanya, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Ya. Luasnya cukup luar biasa, ribuan hektar. Inilah yang menjadi sebuah keuntungan ketika Pak Presiden Pak Jokowi ya, sudah memberikan kebijakan yang cukup luar biasa dalam bentuk perhatian terhadap masyarakat miskin, masyarakat di sekitar hutan milik pemerintah. Kemudian berikutnya terkait dengan apa saja? Apa tegasan? Ya, ini saya yang sangat komit karena saya berangkat dari desa. Saya sangat hafal dan keinginan dan suasana kebatinan masyarakat desa. Makanya kita harus konsekuen
konsisten. Ya, konsep saya bagaimana perhatikan masyarakat dan desa. Ini adalah suatu hal yang harus kita sepakati. Majalengka bisa maju karena pinggiran maju, karena desa dan kelurahan maju. Oleh karena itu, keberpihakan itu harus kita sadar. Walaupun saat ini menakar tentang otonomi desa sangat susah. Otonomi desa sebenarnya sudah berlanjut jauh lebih dulu daripada kabupaten yang ada. Tapi ternyata makna otonomi desa yang bisa diperankan oleh desa belum semaksimal yang kita harapkan. Ya, walaupun undang-undang desa ya sudah lahir, namun nampaknya hari ini ya kami pun mempunyai sebuah komitmen ya, karena melihat kondisi seperti itu. Bayangkan desa yang sudah melalui sekian lama, kalau hanya berharap dari Pak Ade, ya Pak DS, mohon maaf di Majalengka paling hanya desa-desa yang punya pasar desa, yang punya PAS, kan juga mungkin paham di Majalengka yang punya pasar desa yang paling hebat di Majalengka Selatan, yang bisa mengatur otonominya. Tapi ketika bicara bantuan pemerintah yang datang ke desa, lalu kemudian terkunci oleh sebuah aturan regulasi yang tidak boleh untuk ini untuk itu, maka gagasan saya ke depan dalam rangka memperkuat otonomi desa, kami ingin mengiring anggaran, ya anggaran dalam bentuk program, apakah itu namanya DAK untuk desa atau bantuan uang untuk desa. Ini semacam untuk merangsang bagaimana memperkuat otonomi desa. Hari ini kan kita tahu regulasi mengatur. Ketika APBN tidak dana desa, dari APBN itu dana desa, kemudian mereka tidak bisa untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan tidak bisa karena terkunci limat ya yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat, agama, pertahanan keamanan, keuangan dan yang lain-lain. Atas dasar itu, maka ketika masyarakat desa hari ini berhadapan dengan kebutuhan nyata, contoh ingin memperbaiki musola, mereka tidak bisa mendapatkan dana desa. Kemudian ingin memperbaiki sarana pemerintahan balai desa, tidak bisa karena regulasi tidak boleh. Makanya kami ingin memperkuat itu dengan memberikan bantuan untuk desa, ya, dan pada saat itu masyarakat desa bisa menemukan persoalan, membahas persoalannya, kemudian merumuskan. Karena dana itu kami persiapkan, semuanya tergantung kepada kebutuhan masyarakat desa, tidak lagi terhalang terhijab oleh regulasi, apakah itu masalah sosial, masalah keagamaan, tapi semuanya diserahkan. Ya, kita yang akan atur regulasinya. Artinya itulah akan memberikan makna yang kuat terhadap otonomi desa. Harapannya seperti itu, Pak. Kemudian berikutnya ya, terkait dengan bagaimana masalah pemberdayaan masyarakat. Saya tadi awal sampaikan tagline status saya ini kami ingin menyiapkan bagaimana masyarakat harus betul-betul menjadi subjek, orang yang bisa berperan di desa, mengenali persoalan yang ada, merumuskan persoalan yang ada, kemudian membahas persoalan yang ada, dan kemudian dibahas bagaimana pemecahannya. Tidak lagi mereka ditonton, tidak lagi mereka menonton, tapi mereka dilibatkan. Peran pemerintah, tadi saya katakan, makna saya yang kedua, ya, dari sisi internal, saya sebagai pimpinan ketika menakdirkan, maka tidak lagi menunjuk pemerintah, tapi kami bergabung, maka memposisikan diri sebagai sahabat. Karena sudah bicara sahabat, pasti kita akan dekat. Kita bicara sahabat tidak ada jeda, dan ketika bicara sahabat tidak ada dusta di antara kita. Itulah sebenarnya yang ingin kita lakukan. Dan saya jadi berdiri saya. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, dimaksud ya dengan sedikit mohon maaf, saya harus mengikuti permintaan Pak Sekjen, Pak. Saya jam 5 ditunggu di sana. Ini harus lagi cepat mobil saya ke Jakarta. Ya. Oleh karena itu tanpa mengurangi masalah kami, Pak Moderator dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang dipandang perlu, karena kami ini
luar biasa dari rekan mahasiswa ya, Majalengka kita punya jumlah kebanggaan kampus yang luar biasa. Saya aja sebagai sekda karena saking percaya, saking bangganya terhadap Universitas Majalengka, anak saya pun kuliah di sini Pak. Ya, ini adalah saya apa namanya ingin yang sama untuk ikut membesarkan kampus ini. Terima kasih Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Waktunya Bapak kami mengapresiasi betul agar Bapak sudah berani menerima tantangan dari mahasiswa Pak diskusi. Walaupun ya kita ketahui terbatasan waktu dan memberi agenda yang lain. Baik, mungkin sedikit terakhir